Bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa berdoa dan selalu menjaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya kita menyanyikan terlebih dahulu Indonesia Raya. Ayo anak-anak, nyanyi dengan semangat ya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 2 aturan tambahan, Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal sering juga disebut sebagai batang tubuh. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal atau batang tubuh karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan merupakan kaidah fundamental karena di dalamnya terdapat 1. Pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. 2. Pengakuan kemerdekaan dan pernyataan kemerdekaan. 3. Cita-cita dan tujuan negara. 4. Terdapat kedaulatan rakyat. 5. Ada dasar negara Pancasila. B. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan tertinggi karena dialah yang mendasari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Selain hukum dasar tertulis, dalam suatu negara ada juga hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Dan di negara kita, hukum konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua sifat konstitusi, yaitu fleksibel dan rigid. Dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi tersebut sulit untuk diubah dan memerlukan cara yang istimewa untuk mengubahnya. Lalu bagaimana
Menurut kalian dengan konstitusi negara kita, apakah bersifat rigid atau fleksibel? Nah anak-anak, sekian dulu rangkuman dari Ibu. Ibu harap kalian menyimaknya baik-baik dan mengingatnya. Tugas sudah Ibu tulis dalam classroom. Sebelum mengerjakan tugas, baca terlebih dahulu instruksi atau petunjuk. Selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan.